Nah, sekarang kita bahas lagi ikan sakai katanya. Gini. Ikan sakai itu memang dari Thailand, tapi sakai itu adalah brand nama seorang penjual brand, seorang penjual kayak misalkan apa ya, taruh misalkan kayak gua Imperium, orang mungkin dari Thailand, masa ikan Indo Imperium kan enggak sama juga sama orang impor Thailand ya ikan Thailand. Saka itu hanya brand yang digoreng sama beberapa mungkin oknum ya kita sebutnya orang yang kayak, kalau gua sebutin impor Thailand orang tidak tertarik, jarang orang tertarik. Intinya ini biar menarik aja. Kalau pengen bang gue mau ori sakai ori impor Thailand apa ori yang sakai, kalau ori sakai gue bisa pesankan ke Bociri langsung. Facebooknya ada, lu bisa chatting sendiri. Malah gue beberapa kali rekomendasi orang, bang mau sakai asli ini aja, chatting aja nih orangnya begitu ya. Jamin ori. Tapi untuk kualitas gue tidak tahu gitu. Gue hanya merekomendasi bahwa lu sakai gitu. Gue hanya merekomendasikan ikan sakai, bukan kan lu pengen ya udah ke dianya aja langsung ori. Cuma kalau mau bagus ikan Thailand tuh, kalau lu mau bagus yang dari ini yang brand-brand gede ya, yang brand-brandnya udah gede, otomatis brand-brand gede mereka, brand-brand udah gede mereka otomatis yang mahal. Gue sarankan untuk beli ikan yang minimal 300.000 atau 200.000. Rekomendasi gue yang 800, yang 500.000 di dia. Yang 500 kurang kalau nggak salah per ekor. Itu baru bagus. Kalau yang hanya 175, yang hanya 200, ikan keras. Oke, gue akuin ikan keras. Ringnya tipis. Ringnya tipis rata-rata. Bentuk badan bagus, palanya kecil, ringnya tipis. Seperti itu. Daripada lu beli ikan 200.000 atau sama ongkos kirim jadi 200 sekian babla, mendingan lu beli ikan Indo, Medan, lokal gitu. Itu lebih relevan, lebih, dan gua rasa itu akan lebih bagus kualitasnya gitu loh, dari ikan luar. Ngapain lu beli ikan luar, ikan luar negara tapi kualitasnya hanya segitu aja gitu loh. Makanya mendingan lu kalau mau beli ikan lu di luar negara, kocok ikan dari luar negara, mendingan yang terbaik yang dia miliki gitu loh. Terus tentang gue mau bilang udah nggak aneh bahwa ikan lokal dibuat MDS atau dibuat import gitu. Boleh bang, boleh, sah bang, sah, asal kualitasnya mumpuni gitu loh. Kalau mau buka-bukaan, ikan banyak orang jual ini juara, ya memang juara. Ini ikan bagus ya, gua aku bagus. Ini ikan super tajam, ya gua aku nih ikan super tajam. Dan dia jual import, dia jual pot ini gitu, harganya segini. Oh ya udah gitu loh. Toh memang ikan itu bagus gitu loh.
tidak masalah. Main ikan tuh dikejar apa sih sama lu? Menang kan? Bener gak? Karena gini, nalar orang kita, nalar orang Indo itu sangat rendah, SDM-nya rendah, gitu. Sumber daya manusianya rendah, nalarnya pun rendah. Ketika lu up ikan lokal super nih, lu up harga import dan dia banyak import, itu nggak akan laku. Padahal kelasnya udah diimport gitu. Gue cuma bilangin gitu aja. Dulu gue kencar banget edukasi untuk pot, untuk Thailand, untuk Medan, untuk lokal. Gue edukasi banyak banget, dan gue sampai gue di konfrontasi, gue diadu domba, gue sampai kemana-mana gitu, hanya untuk membuktikan aja. Tapi ya udah, hasilnya hanya kepuasan diri pribadi aja gitu, tidak nggak ngerubah apapun. Ikan channel gue banyak di report sama orang ya, sampai sekarang gitu. Makanya gue tidak menunjukkan ikan. Gue nunjukin ikan sekali di YouTube, di toples lagi kan, gue akan di ban seperti 3 akun yang lalu. Kenapa? Karena gue jor-joran aja untuk di ikan. Lu latih seperti ini, lu ikan seperti ini, lu ikan seperti, gue jor-joran, gue lebih jor-joran gitu loh. Gue nggak pelit soal seperti itu. Nggak, karena kenapa? Ilmu ikan tuh mahal sebenarnya, sangat mahal, dan lu susah untuk apa? Untuk kejalanannya tuh susah gitu. Tapi kalau gue ya nyantai, gue akan kasih semuanya gitu. Puluhan orang yang gue tutor, sampai ada peternak, pemain besar, jadi dia pun jadi bos besar untuk ikan. Dia jadi pemain, dia jadi seller. Apakah gua bilang macam-macam? Apakah enggak, gue malah seneng karena jadi lebih rame ikan tuh gitu loh. Bener gak? Gue dulu banyak ngedramain karena memang biar rame gitu. Tapi apakah itu merubah? No. Jadi kalau sekarang gue lebih fokus ke memperbaiki diri aja, memperbaiki kualitas diri, memperbaiki cara gue berjualan, memperbaiki kualitas ikan gue, lebih selektif lah gitu loh. Enggak, jadi gini loh, kalau menurut gue ya, kalau makin lu berusaha menjelekan orang, makin berusaha lu meyakinkan seseorang bahwa lu itu lebih baik atau lu itu tidak seperti itu, malah makin ketahuan bahwa lu melakukan seperti itu. Itulah kesalahan lu yang sebenarnya, tapi lu lempar ke orang lain. Kalau gue nothing lah, gue udah capek, gue udah mau ngelewatin semuanya. Biarin aja, biar orang sendiri yang nilai gitu loh. Sambil ngalor ngidul ya kita ya. Jadi intinya kalau di ikan, lu tahu merek hanya untuk form aja. Gue pribadi tahu merek hanya untuk form aja.
Kayak ikan lokal, ikan Medan ada yang bisa diren lama, ada yang tidak. Jadi ikan tuh makin lama diren makin bagus. Ikan lokal ada rata-rata bisa, ikan lokal malah rata-rata makin diren lama malah makin bagus gitu loh. Kalau impor rata-rata tidak, formnya cepat basi. Apa penyebabnya nggak tahu. Form import rata-rata 2 minggu sampai sebulan, jarang ada yang sebulan. Form Medan rata-rata 11-12 sama import, cuma rata-rata Medan agak lama lah. Gitu doang gitu loh. Bukan terpatok dari kualitas, itu patokannya hanya form. Ada lokal ngalahin import banyak, ada MDS ngalahin import banyak, ada import ngalahin MDS banyak, ada lokal dikalahin import banyak. Tidak terpatok dari kualitas. Emang kenapa lebih mahal? Bang, kenapa lebih mahal pot? Ongkos kirimnya lah, harus karantina, bla 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 bla, tetek mengek. Bedanya itu aja. Sama seperti Medan. Gitu loh. Ada gua langganan Thailand, ada gua langganan Malaysia, ada gua langganan di US, ada gua langganan di Medan, ada banyak malah Medan. Gitu loh. Jadi untuk ikan ini tidak terpatok lu harus beli di lokasi mana, enggak. Lu dapat seller bagus aja gitu loh. Sama gue mau pesen gini ya, untuk para buyer tolonglah perbaiki lagi rawatannya. Banyak buyer yang ada buyer yang susah bejebetnya gini, dia harusnya tahu ikan yang pegangan dia itu selalu nggak segar gitu loh, makanya dia selalu kalah. Walaupun ikan itu kualitasnya wow, lu mau beli ikan 10 juta satu ekor pun, kalau lu nggak bisa pegang ya wassalam, ya amsong gitu loh. Tolong belajar lagi. Gue sendiri sampai sekarang gue masih belajar gitu loh. Gue masih selalu beradaptasi dengan ikan-ikan yang sekarang, karena ikan sepanjang tahun ikan itu akan banyak yang aneh-aneh gitu loh. Makin kesini ikan makin banyak aneh-aneh karakternya. Gak kayak ikan dulu gampang ya rawatnya ya, kalau orang dulu pasti tahu. Kalau ikan sekarang itu susah rawatnya, banyak bermacam-macam gitu. Apalagi gini, pernah gak gue WA-an, ini bayar gue nih, gue tanya sama lo, pernah gak gue WA-an ketika lu ngejelekin buyer lu, ketika lu mengeluh dengan seller lu yang ketika lu menjelekkan seller lain dan lu ngeluh soal ikan dia, pernah gak gue bilang memang seller itu jelek? No, gue akan bilang keadaannya tuh seperti apa. Entah takutnya ikan yang nggak main, entah takutnya memang dia yang salah, entah memang ya udah abang nggak hoki aja, entah memang seller itu mungkin lagi jelek aja. Paling gue gitu kan. Karena gue nggak akan trust, gue mau di kemana pun gue nggak akan terusik, karena gue udah ngelewatin masa-masa, udahlah gitu, masa-masa pembuktian kemana-mana gitu. Gue udah capek. Kalau lu ngikutin buyer lu, ketika ada kalah ikan lu dan dia beli di orang lain, dia pun akan menjelekkan nama lu gitu loh. Karena gue banyak mengalami bahwa salahnya tuh di mana nih. Gue udah beli sampai temennya bilang nih kualitas ikan lu di atas dia gitu loh.
Karena ikan lu lemas aja, ikan lu nggak main aja, ikan lu nggak kerja aja, makanya lu kalah. Ternyata memang salah di penanganan si Bayer, dan si Bayer ini nggak mau upgrade diri. Trouble-nya padahal ada di dia sendiri gitu loh. Dia nggak mau belajar. Ya. Walaupun lu mau kirim ikan cem pun percuma kalau seperti itu ceritanya. Kan gila, ikan digebugin, pukulannya 1:5 itu masih kuat 4 jam loh. Jelas bahwa ikan-ikan yang digebugin itu kualitasnya harusnya jauh lebih dari lawannya, walaupun dia kalah. Gue akan selalu bilang, bang, gue menang setengah jam, bang, gue menang 20 menit. Bukan gue banggakan, gue gak membanggakan itu. Gue akan bilang, ikan lawan lu rusak. Gitu loh. Kenapa gue bilang ikan lawan lu rusak? Ya memang begitu adanya. Sebagai contoh, kalau lu sembarangan ngerawat ikan lu akan seperti itu juga. Iya gak? Seperti itu. Tuh. Dari lama gue nggak mentingin, gue udah nggak mentingin piala, gue udah nggak mentingin ini. Yang penting gue upgrade diri aja, upgrade jualan gue aja udah beres. Gue akan lebih sibuk sama dunia gue sendiri aja. Oke, sekian dari gue. Sekian, terima kasih.